Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Huntiandi. Katanya buat kasih ke tukang parkir Min kalau lagi belanja ke Indo April. Ini nyasar ya Huntiandi sampai di Sword Star ya. Makasih banyak ya bang ya. Dari aku buat beli permen Min. Siap, makasih dukungan supportnya ya. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya sekeluarga. Amin. Yuk kita langsung pada video terbaru. Di alam semesta mini yang mulai merosot, sepotong benua terapung perlahan retak dan pecah. Retakan itu seperti luka besar yang tergores di langit, membelah cakrawala, menciptakan panorama kehancuran yang mengerikan. Ini bukan sekedar akhir dunia biasa, melainkan pertanda runtuhnya suatu alam semesta mini. Namun, anehnya, inilah baru permulaan dari keruntuhan yang lebih dalam. Semua jiwa yang pernah mengisi alam semesta mini itu telah menghilang tanpa jejak. Hanya tubuh-tubuh dewa yang mengapung, sunyi dan membeku, tersisa sebagai saksi bisu dari kehancuran yang sedang berlangsung. Dari kejauhan, sebuah piramida hitam raksasa muncul dengan kecepatan yang luar biasa, meluncur di antara reruntuhan yang hancur. Dasar piramida itu membuka sebuah lubang hitam yang dalam tak berujung, menelan segala sesuatu yang dilaluinya. Harta karun tubuh Universe Master, bahkan tubuh-tubuh para kesatria yang tergeletak, semuanya disedot tanpa ampun. Master kegelapan, penguasa dari piramida itu, mengawasi dengan tatapan penuh semangat. Meski biasa terlihat tenang dan dingin, hatinya kini membara. Semua sesama manusia, dengarkan aku. Kalian harus datang ke sini. Ini kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Suaranya bergema hingga ke pelosok angkasa. Ras bintang badai yang hanya memiliki satu trugat, dan dari segi harta karun, mereka sebanding dengan kita manusia. Jika suatu hari nanti kita berhasil memusnahkan klan mata dewa yang perkasa, maka kekayaan yang akan kita raih sungguh luar biasa. Piramida itu terus melaju, terkadang menembus ruang dengan kecepatan tinggi, terkadang melompat antar tempat secara instan. Segala sesuatu yang bernilai di alam semesta mini ini dijelajahinya, dan semua harta yang ditemukan diserap masuk ke dalam kegelapan di dasarnya. Setelah beberapa waktu, Master Kegelapan tersenyum puas. Alam semesta mini yang dulu kaya kini benar-benar bersih tanpa harta, kosong dari makhluk hidup yang berarti. Ia pun meninggalkannya, melayang menjauh, sementara kehancuran tetap bergulir tanpa ampun. Tak lama kemudian, cahaya keemasan yang terang benerang menerobos masuk ke alam semesta mini yang kosong itu. Sebuah sosok agung muncul, tubuhnya berpendar seperti matahari kecil yang melayang di angkasa. Tidak mungkin, tak ada apapun, semuanya telah hilang. Siapakah yang sampai di sini lebih dulu dan menguras semuanya tanpa tersisa? Ratapnya dengan suara penuh kecewa dan ketidakberdayaan. Mungkinkah Lo Feng yang melakukan ini? Gumamnya penuh curiga sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang melalui portal teleportasi. Saat itu, dua cahaya lain muncul di luar alam semesta mini itu. Dewa iblis yang mengamuk, "Kau benar-benar mengalahkan semua orang," kata satu dari mereka dengan nada penuh pujian. "Tapi kau tak boleh membawa semua harta karun itu sendirian," sahut yang lain. Dewa iblis yang mengamuk menatap mereka dengan amarah membara. "Aku baru datang. Semua harta dari ras bintang badai petir sudah diambil. Aku tidak mengambil apapun." "Jangan bohong. Berapa lama sejak Master Bintang Petir Agung musnah? Menyisir seluruh alam semesta mini itu butuh waktu lama. Siapa yang percaya kau tak mengambil apapun?" Ejek mereka berdua serempak. Dewa iblis itu menggeram keras.
Kalian bodoh, aku bilang tidak mengambil apapun. Aku tak ingin membuang waktu untuk omong kosong ini. Aku pergi dulu. Dalam kilatan emas yang menyilaukan, dia menghilang. Orang biadab itu tidak akan berbohong soal ini, ucap salah satu makhluk keemasan pelan. Mungkin benar dia tidak mengambil apapun. Bisa jadi manusia Lo-Feng yang memancing Master Bintang Petir Agung ke dalam perangkap dan akhirnya memusnahkannya. Mungkin dia telah merancang rencana matang. Mereka pun pergi, meninggalkan alam semesta mini itu dalam kesunyian yang dalam. Di puncak Pulau Guntur, para Universe Master manusia berkumpul. Mereka duduk dalam keheningan, kecemasan terpancar dari wajah masing-masing. Kita belum tahu pasti apakah Lo-Feng berhasil atau tidak, ucap seorang Universe Master dengan nada ragu. Menghabisi Trugat bukan hal mudah, dibutuhkan keberuntungan besar tambah yang lain. Beberapa saat kemudian, sebuah pesan tiba di hadapan pemimpin kota Primal. Dengan jari gemetar, ia membuka pesan itu dan wajahnya berubah menjadi penuh kegembiraan. Master Bintang Petir Agung telah mati, serunya dengan suara keras. Gelak tawa dan sorak-sorai pecah di seluruh ruang pertemuan. Ini benar-benar keajaiban. Seorang Universe Master menghabisi Trugat. Pemimpin kota Primal tersenyum lebar. Master Kegelapan kini sedang mengais-ngais alam semesta mini milik Master Bintang Petir Agung. Ini adalah keberuntungan besar bagi kita yang selama ini kekurangan harta karun. Berita kematian Master Bintang Petir Agung mengguncang jagat raya. Banyak Trugat dari berbagai ras berdatangan untuk menyelidiki. Semuanya terjadi di dekat pusaran inti, kata seorang ahli strategi. Master Bintang Petir mengenakan armor dewa harta karun tertingginya. Ia pasti berniat menyerang langsung. Tapi anehnya, dia tidak melarikan diri dari pusaran itu. Ini tanda bahwa Lo-Feng pasti memiliki teknik pembatas rahasia yang mampu menahan Master Bintang Petir Agung di pusaran, sahut yang lain. Benar, bisa jadi teknik itu berasal dari denyut nadi Sungai Duandong, atau mungkin harta karun unik jenis menahan, ujar yang lain. Waktu terus berjalan, kematian seorang Trugat itu langka, dan Lo-Feng pun menjadi makhluk yang paling ditakuti dan diawasi ketat oleh para kekuatan besar di seluruh samudera semesta. Selama lebih dari 300 tahun, tak seorang pun dapat menemukan jejaknya. Di dalam menara bintang, Lo-Feng berdiri di sebuah ruangan kecil, menatap alam semesta yang luas tak bertepi. Alam semesta primal. Aku kembali, gumamnya sambil tersenyum. Dia kemudian mengubah bentuk menara bintang, diam-diam meluncur keluar dari wilayah perahu semesta. Selama waktu panjang itu, ia tenggelam dalam kultivasi, mempelajari gen kekuatan ilahi, dan bereksperimen dengan teknik dari tubuh lautannya. Sekarang, waktunya menyegarkan tubuh suci dan mengirimkan hadiah untuk guru, bisiknya, mengingat jasa pemimpin kota Primal yang telah membantu Lo-Feng. Segalanya telah berubah. Waktu dan ruang di wilayah rahasia Primal, pusat kekuatan umat manusia, tak lagi seperti dulu. Di bawah kendali dewa sejati atau Trugat yang baru, yaitu pemimpin kota Primal. Bahkan hukum-hukum alam semesta pun mengalami distorsi. Transportasi melalui teknologi atau kekuatan dewa kini tidak dapat lagi menembus ke pusat dengan mudah. Teleportasi pun gagal menembus batas. Setelah kematian Kapak Besar, kendali umat manusia atas ruang dan waktu melemah drastis. Karena itulah, aliansi musuh dulu bisa menyusup ke jantung kekuatan umat manusia dalam waktu yang singkat. Suara gemuruh memecah keheningan samudera terpencil yang luas tak berujung. Ombak naik tinggi ke angkasa, seakan menyambut kedatangan sesuatu yang agung. Di atas puncak gelombang itu, seorang makhluk berdiri. "Aku kembali," ujar Lo-Feng tenang. Tatapannya tajam menembus cakrawala. Kekuatan ilah yang tak terbatas segera mengalir ke tubuh aslinya. Bahkan tubuh keduanya, binatang bertanduk emas di dalam perahu mausoleum, langsung pulih dalam sekejap.
Namun bagi samudra maha luas itu, kekuatan sebesar itu hanya setetes embun kecil. Lo Feng mengangkat tangannya dan sebuah cincin dunia melayang keluar dari tangannya, lalu ditelan ombak. Di dalam cincin itu tersimpan harta hasil penjarahannya selama 800 tahun terakhir di perahu semesta. Ada lebih dari 92.000 jenis material langka, api, gas, logam, cairan, bahkan potongan tubuh dua musuh yang telah ia kalahkan, yaitu Master Ulang-alik Petir dan Master Bintang Petir Agung. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di sisinya. Sesosok makhluk agung berdiri di sana, mengenakan jubah emas yang seolah mengandung rahasia kelahiran dan kematian dari alam semesta. Ia adalah pemimpin kota primal, guru dari Lo Feng. "Guru," kata Lo Feng dengan hormat, "selamat atas kenaikanmu menjadi Trugat." "Ini satu langkah kecil," jawab gurunya tenang. "Belum sehebat pencapaianmu. Kamu sudah menghabisi satu Trugat. Itu lebih luar biasa." "Itu hanya kebetulan," sahut Lo Feng agak canggung. "Lo Feng, kau bilang sendiri sebelum pertarungan, kemungkinan menangmu hanya 30%. Itu bukan keberuntungan." Lo Feng hanya tersenyum, tidak membantah lagi. Dengan satu gerakan tangan, menara bintang muncul di sampingnya. Dari gerbang di atasnya, terbang keluar baju sirah yang bersinar biru, memancarkan kekuatan yang menggetarkan. "Apakah ini baju sirah Dewa Petir Agung?" Sang guru menatap dengan mata berbinar. "Ya," jawab Lo Feng, "ini untuk guru, hadiah atas pencapaian dirimu." Namun pemimpin kota primal menggeleng pelan. "Aku tidak akan menerimanya. Kau lebih membutuhkannya. Aku tidak berencana keluar dari alam semesta primal untuk sementara waktu, sedangkan kau sedang menjelajahi samudra semesta." Lo Feng protes dengan sedikit cemas. Bahkan Master Kegelapan dan Master Penggong memiliki harta seperti itu. "Keadaan mereka berbeda," kata sang guru. "Mereka memperolehnya dalam masa perang. Dan lagi, kau belum punya sirah lain. Kau simpan saja. Ini akhir dari diskusi." Lo Feng terdiam. Ia tahu gurunya tidak akan menerima barang yang terlalu berharga dari muridnya sendiri. Namun ia telah punya niat, suatu hari nanti aku akan menemukan sirah yang lebih kuat. Jika itu terjadi, guru tak akan bisa menolaknya lagi. Kalau begitu, aku punya hadiah lain, yaitu kerucut kekaisaran semesta. Ini peninggalan dari Master Bintang Petir Agung. Ia menunjuk ke menara bintang. Dari sana, terbang keluar 36 kerucut segitiga yang bersinar tajam. "Kerucut kekaisaran semesta," seru pemimpin kota primal. "Ini adalah harta sejati yang luar biasa. Aku akan menerimanya, terima kasih." "Ada satu permintaan lagi," kata Lo Feng. "Silahkan katakan." "Aku sedang mengembangkan kemampuan penciptaan melalui tubuh lautan. Aku butuh miliaran bentuk kehidupan dari alam semesta asli, makhluk hidup dan benda mati. Kita butuh kekuatan seluruh aliansi Hong untuk mengumpulkannya." Sang guru mengangguk. "Aku akan perintahkan seluruh aliansi untuk mengumpulkan semuanya. Apa kau ingin mereka dibawa ke lautan terpencilmu?" "Ya, makhluk-makhluk dengan berbagai tingkat kekuatan, dari yang terlemah sampai penguasa sektor. Namun, hanya butuh beberapa dari setiap jenis untuk diteliti dan dibudidayakan. Jangan sampai ada ras yang punah karena kita." "Baiklah, akan kubuatkan cincin dunia untuk menampung mereka." Lo Feng berkata. "Aku akan pergi sekarang, tapi tolong jangan beritahu siapapun bahwa aku telah kembali." "Maksudmu kau ingin semua pihak percaya bahwa kau masih di perahu semesta?" tanya gurunya segera mengerti. "Ya," angguk Lo Feng, "jika Master Pei Xing tahu aku pergi, dia mungkin akan bersembunyi di tanah suci bulan ungu. Dan saat itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa." "Aku mengerti. Aku tidak akan memakai kerucut kekaisaran semesta sampai kau menyelesaikan urusanmu." "Itu tergantung pada nasib," jawab Lo Feng ringan. "Aku pun belum yakin apakah saya Pei Xing benar-benar yang aku incar." Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lo Feng meninggalkan wilayah manusia dan kembali menjelajahi samudra semesta. Tujuannya, sektor puncak miring. Dan di kejauhan, di balik kekacauan udara kosmik yang tak berujung, sesuatu yang luar biasa mulai bergerak.
di kedalaman sektor puncak miring, di balik kabut tebal dan medan yang berbahaya, sebuah perahu putih terbang dengan anggun. Di atasnya, Loveng duduk dengan tenang. Tubuhnya diselimuti aura misterius yang membuat siapapun yang melihatnya merasa ada sesuatu yang luar biasa. Perahu itu bukan sekedar alat transportasi biasa. Itu adalah perahu mausoleum, sebuah mesin langka dan berharga yang mampu mengubah ukuran dan warna sesuai kehendak pemiliknya, tetapi tetap mempertahankan bentuk perahu sebagai identitasnya. Baiklah, aku mengerti, batin Loveng sambil mengaktifkan koneksi pikiran di alam semesta virtualnya. Tujuannya jelas, mencari Master Peixing, sosok yang telah lama menjadi bayangan-bayangan dalam petualangannya. Namun, Master Peixing bukanlah lawan yang mudah ditemukan. Ia adalah seorang pengembara ulung yang tidak pernah diam di satu tempat. Master Peixing ditemukan sekitar 11 tahun lalu, pikir Loveng, di dunia batu bunga es, di sektor puncak miring. Perjalanan ke sana memakan waktu sekitar 80 tahun. Dia memang suka berpetualangan dan berpindah-pindah tempat. Aku sendiri sudah 200 tahun berada di sini dan belum menemukannya. Seorang Universe Master baru di alam semesta yang punya ambisi besar pasti memang benar-benar gila. Loveng mengenang masa lalunya, perjalanan berbahaya yang sudah ia jalani berkali-kali. Dari pertempuran sengit melawan Master 5 kekacauan di perahu semesta, penyimpanan barang-barang berharga dari Jivanzi, hingga saat-saat kritis ketika kapak besar mati dan ia harus memanggil makhluk bertanduk emasnya untuk bertahan hidup. Kini, setelah 400 tahun mengarungi perahu semesta, ia menemukan satu petunjuk berharga tentang keberadaan Master Peixing. Ada pepatah dari planet asalku bumi, hal-hal baik akan datang dalam waktu yang lama, gumam Loveng pelan. Aku mungkin gagal beberapa kali, tapi aku yakin ruang kenang-kenangan hijau Jivanzi menyimpan kejutan. Namun bagi Loveng, sayap putih dari sayap sawu jauh lebih berharga daripada kenangan dan harta yang tertinggal. Ia segera berbalik fokus saat mengetahui Master Peixing mulai terdeteksi. Loveng duduk di aula perahu, mengamati dunia batu bunga es yang dipenuhi bunga-bunga raksasa berwarna es yang memancarkan keindahan sekaligus aura mematikan. Namun, saat mencoba merasakan keberadaan sayap putih yang dulu dekat dengannya, kini sama sekali tidak terdeteksi. Mengapa tidak ada apa-apa? Loveng mengerutkan kening. Dulu aku bisa merasakan sayap itu dari jarak puluhan tahun cahaya, tapi sekarang entah sayap itu bukan yang kucari atau dia sudah tidak ada di batu bunga es. Kesulitan melacak sosok agung seperti Master Peixing bukanlah hal mudah, apalagi di tiga tanah berbahaya yang luas dan penuh misteri. Meskipun aliansi Hong memiliki jaringan intelijen hebat, belum ada satupun informasi baru tentang keberadaan sang Master Peixing. Tiba-tiba, sebuah ide melintasi benak Loveng. Dari kegelapan, muncul seekor makhluk bertanduk emas yang setia menemaninya. Makhluk yang kini membawa sepasang sayap putih. Dengan satu pasang sayap, aku hanya bisa merasakan jarak kurang dari 10 miliar kilometer, pikir Loveng. Tapi dengan dua pasang sayap, deteksiku meningkat puluhan tahun cahaya. Jika aku bisa menggabungkan 3 pasang sayap, mungkin jarak deteksiku bisa ratusan, bahkan ribuan tahun cahaya. Ia segera menyatukan sayap-sayap itu di punggungnya, membentuk 6 sayap yang saling berputar seperti roda gigi. Tiba-tiba, getaran pemanggilan datang dengan kekuatan luar biasa dari satu arah yang jauh. Ini pemanggilan dari arah itu, kata Loveng dengan mata berbinar penuh semangat. Itulah sayap sawu lainnya. Dengan kecepatan penuh, ia mengendalikan perahu mausoleum melesat ke arah panggilan itu. Di sisi lain, Master Peixing yang memiliki 4 wajah dan 16 lengan juga merasakan panggilan yang sama. Sayapku, ada yang memanggil, Master Peixing berseru penuh semangat. Kesempatan ini benar-benar datang. Setelah 18 era di alam semesta suci, aku akhirnya mendapatkan peluang besar. Ia percaya diri dengan kekuatannya. Selama aku tidak bertemu dengan Trugat, aku akan aman. Bahkan mereka yang paling kuat pun harus menghormati tanah suci bulan ungu.
Kedua sosok raksasa itu kini bergerak cepat, semakin mendekati satu sama lain. Master Peixing tersenyum penuh kemenangan. Aku akan memperlihatkan istana harta karun sejati milikku. Jika dia melihatnya, ia tak akan bisa kabur. Sementara Le Feng tetap tenang. Nanti, aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Kalau ia takut, dia mungkin kabur. Tapi aku tak mau membuang waktu. Lebih baik langsung akan kutuntaskan. Langit di atas pegunungan menjadi saksi dari dua jejak cahaya yang melesat cepat. Saat jarak antara mereka tinggal 1 miliar kilometer, Master Peixing membuka lebar keempat sayap hitamnya. Dia siap bertarung. Ini dia, gumam Master Peixing, pertarungan yang akan mengukuhkan namaku di samudera semesta. Le Feng menarik napas dalam-dalam. Saatnya bertarung, siap atau tidak, aku akan merebut sayap itu dan melangkah lebih jauh. Oke guys, sampai sini dulu. Sebelum video berakhir, jangan lupa kasih like-nya ya. Ya, tembusin 300 like ya teman-teman. Makasih banyak, sungguh membagongkan.